أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita muliakan ayahanda kita, Bapak Kepala Desa Ramba Tengah Barat, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RT RW yang ada di lingkungan pemerintahan Desa Rambah Tengah Barat. Kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Musalla atau Surau Ubudiyah Kampung Cibodak. Kita muliakan para imam masjid yang ada di Desa Rambah Tengah Barat yang hadir pada kesempatan ini. Kita muliakan para alim, ulama, para guru-guru kita, para khalifah yang hadir. Juga yang kita muliakan orang tua kita, ayahanda kami, ibunda kami yang hadir pada kesempatan ini. Juga terkhusus yang kita muliakan, kita hormati Ketua dan segenap pengurus peringatan Hari Besar Islam Surau Ubudiyah, dan kepada pemuda-pemudi terkhusus yang kami banggakan, kami sayangi, adinda kami, anak KKN dari UIR. Mudah-mudahan kedatangan adinda ke sini membawa berkah perubahan kepada kampung kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmah. Berselawat kita ke junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, para orang tuaku, abang-abang, kakak semua yang hadir pada kesempatan ini, saya tak tahu lagi apa yang mau saya sampaikan. Udah habis diborong Pak Kades tadi. Yang saya persiapkan dari rumah itu dari sampaikan sama Pak Kades semua. Cuman terpikir ini tahun baru Muharram, ada pergantian tahun, artinya umur kita semakin berkurang. Udahlah, saya sampaikan aja lah nanti doa tentang menghadapi sakaratul maut dalam hati saya. Cuman melihat wajah-wajah yang ceria ini, tak tega saya menyampaikannya. Dan kita punya pulang ke rumah lesu semuanya. Apa isi kajian kalian tadi? Doa menghadapi sakaratul maut. Dah tak jadilah. Karena saya tak tega melihat Bapak Ibu nanti pulang dalam keadaan lesu. Kalau begitu kita ganti dengan doa panjang umur saja ya Pak. Ya. Allahumma tawil umurna wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana. Ya Rabb, ya Allah, panjangkan umur kami. Ya, ibu-ibu mau tidak dipanjangkan umur? Doamu dipanjang umurmu yo. 3 tahun naik. Mau lomar 50 tahun naik ada biamu. Coba bayangkan tersemun dia bentuknya 50 tahun kemudian. Ternyata keberkahan panjang umur itu adalah keberkahan. Ada orang yang sudah wafat tapi keberkahannya itu masih mengalir sepanjang masa. Pendiri surau kita ini sudah wafat. Yang membangun surau kita ini sudah pergi mendahului kita. Tapi keberkahan daripada surau ini masih kita rasakan hingga detik ini. Al-baqiyatus shalihat
Peninggalan yang baik salah satunya adalah madrasah yang kita tinggalkan, surau yang kita tinggalkan, masjid yang kita bangun, dan juga termasuk anak soleh dan soleha. Setelah umur kita panjang, apalagi yang kita inginkan? Wasahi ajasadana. Tidak cukup hanya panjang umur, ternyata butuh juga sehat jasad. Iya Bu, iya Pak. Panjang umur, sehat badan. Kalau hanya umur saja yang panjang tapi badan tak sehat, masih jadi masalah. Mau beribadah, badan kurang sehat. Ada masjid ipon saja, berapa orang dengan di pembaca ni Al-Fatihah itu nama. Masjid ipon saja, masjid ipon dia dikira-kira hal membaca Al-Fatihah kalau sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh kesehatan. Setelah itu apa lagi? Wasahi jasadana wa nawwir qulubana. Terangi hati kami ya Rabb. Berikan cahaya di hati kami ini. Karena apa? Banyak manusia yang dalam cahaya yang terang, tapi karena hati dalam kegelapan sehingga dia tak tahu jalan mana yang mesti ditempuhnya. Banyak orang yang dalam kegelapan, tapi karena hati disinari oleh nur cahaya Allah, dia tahu jalan yang mesti ditempuhnya. Maka hati kita ini membutuhkan nur, membutuhkan cahaya. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya, Allah berikan petunjuk dengan cahaya tersebut bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita semua ini adalah hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tampak dari pancaran kening Bapak Ibu semua kalau kita ini adalah hamba-hamba yang soleh dan soleha. Dari mana nampak? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak dari kening mereka itu berbinar-binar cahaya min atharis sujudi wa min atharil wudu. Bekas-bekas sujud dan bekas-bekas wudu mereka. Jadi onna orang ibu ternyata bekas sujud, bekas wudu, marcahaya. Nah, madung dilehen dihita nur, wa tsabbit imanana, tetapkan keimanan kami ya Allah, tetapkan kami dalam ketaatan ya Allah. Jangan sampai kita balik arah setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu patri doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jangan Engkau belokkan hati kami, jangan Engkau simpangkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam keimanan. Kemudian apa lagi? Wa ahsin a'malana. Jadi isi ceramah kita pada malam hari ini cuma doa ini saja. Wa ahsin a'malana, perbaikilah ya Rabb amal ibadah kami ya Rabb. Sudah sekian puluh tahun umur kami ya Rabb, mungkin amal kami selama ini banyak yang sia-sia. Kami berharap ya Rabb supaya setelah ini ada kebaikan, kemajuan dalam diri kami. Jangan sampai kami begitu terus setiap saat tak ada perubahan. Wa ahsin a'malana. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada sahabat Muaz bin Jabal, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah aku sangat menyayangimu wahai Muaz. La tad'anna duburi kulli salatin an taqula. Jangan sampai engkau lewatkan di dalam salatmu untuk membacakan, mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni. Kalau kita bersama-sama, a'inna. Bantu aku ya Rabb, bantu kami ya Rabb, ala zikrika, untuk mampu berzikir kepadamu, untuk mampu mengingat kepadamu, wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu ya Rabb. Yang ketiga, wa husni ibadatik, untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Ya Allah, coba. Kadang dalam solat kita banyak kekurangan.
Banyak tidak kekurangan dalam sholat kita? Banyak. Mungkin rukun fikri kita tak sempurna, mungkin rukun qauli kita tak sempurna, mungkin rukun qalbi kita tak sempurna. Maka selalu kita memohon, Rabbana taqabbal minna sholatana. Di akhir doa itu, wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Sempurnakan ya Rabb kekurangan kami dalam ibadah tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Luaskan ya Rabb rezeki kami. Ya Bu, ternyata sehat badan, panjang umur, ditetapkan iman, baik amal, ada lagi rupanya diluaskan rezeki. Kenapa? Ini juga faktor pendukung kita di dalam ketaatan. Buktinya saja turun harga sawit, pecah dari 1.000, banyak orang yang tak mau bermajelis taklim. Tapi bukan di sini. Pecah 1.000, viral, heboh orang gara-gara pecah 1.000. Baru beberapa bulan pecah 1.000, sekian puluh tahun di atas 1.000 tak pernah dia ingat lagi. Sekian puluh tahun di atas 1.000, maknanya apa? Ini adalah cobaan, menguji keimanan kita. Suatu saat kita yakin semuanya akan pulih kembali. Ibu, wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami. Maknanya apa? Rezeki yang dapat menghantarkan kami untuk lebih dekat kepadamu ya Rabb. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kita mampu sempurnakan amal soleh. Kalau bukan karena nikmat Allah, siapa yang mampu sholat? Kalau bukan karena nikmat Allah, siapa yang mampu mengadakan acara ini? Kalau bukan karena nikmat Allah, siapa yang mampu mengucapkan kalimat Allah? Mengucapkan kalimat Allah saja merupakan nikmat dari Allah, Pak. Karena Allah izinkan lisan kita ini menyebut namanya, nikmat yang sangat besar. Ada orang yang tak diizinkan Allah untuk menyebutkan namanya, sampai dia tak tahu bagaimana cara menyebutkan nama Allah sang penciptanya. Maka kita menyebutkan Allah itu juga nikmat yang sangat besar. Ibu jemaah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa lagi? Setelah rezeki kita diluaskan, wasi' arzaqana wa ila khairi qarribna, dan kepada kebaikan-kebaikan itu dekatkan kami ya Rabb. Inilah yang disampaikan Pak Kades tadi, supaya kita semakin dekat dengan kebaikan. Wa anisyarri aba'idina, dan dari keburukan kejahatan kita dijauhkan oleh Allah. Ini yang menjadi tujuan kita Pak Bu. Siapapun kita yang punya dosa, yang banyak, yang sedikit, hari ini kita semuanya punya dosa. Kita yang punya dosa hari ini, maka tujuan kita bagaimana supaya kita semakin dekat dengan kebaikan, semakin jauh dari keburukan. Cuman kalau kata Pak Kades tadi, yang biasanya tiap malam katanya kan, ya buat dulu sekali seminggu, ya bolehlah, tapi jangan bahas masalah halal dan haramnya, kan itu. Ini makna tadarus, berangsur-angsur untuk menuju sebuah kebaikan. Ada langkah-langkah tahapan yang perlu kita lakukan. Kenapa? Tahapan imannya masih seperti itu. Cuman kalau mampu untuk berhenti, mengapa untuk melakukannya? Kalau mampu kita meninggalkannya, mengapa mesti kita dekati dia? Kalau itu tak bermanfaat, untuk apa kita berkawan dengannya? Mending lebih bagus kita cari sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Maka min husnil islamil mar'i, salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ayatsu kama la yu'nihi, ia tinggalkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya, walaupun boleh. Itu sudah boleh pekerjaan itu Pak Bu, tapi tak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Apalagi yang dilarang, sudah barang tentu lebih dia tinggalkan lagi. Maka oleh karena itu, wa anisyarri aba'idina, dari keburukan-keburukan jauhkan kami ya Rabb, dan kepada kebaikan dekatkan kami ya Rabb. Apa yang terakhir? Wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Wa qadhi hawaijana, tunaikan ya Rabb hajat-hajat baik kami, baik itu yang menyangkut, silakan mana? Kami yang sur duluan. Baik itu yang menyangkut dengan agama, dunia, akhirat, selama itu adalah hajat yang baik, tunaikan ya Allah, mudahkan ya Allah. Bu,
Anda tidak hajat ibu. Adong deh hagiotmu ibu. Bahan. Piga. Angatan dokon bahan deh hagiot dilek. Molo sahabat nanjolo, sahabat Tolhah bin Ubaidillah marsak nia tu dia deh dibain hartunya nabahatun di paunggu ia di jolo bagasi emas, perak, dinar, dirham marsak ia sangat tu dia di balancohon madia dia salah sasaran hepeng nabahaton maka itu kunalak bagas nia pio kaum sisolkot musa sudena o bantusan bagi-bagi ontole. Jadi marsak ini sangat tua haibain sangat tuja di belanjohon. Kita, ibu, bapak, bahat hagiot, marsak iba sangat sendia dapat, kan ini? Marsak sangat sendia dapat. Maka oleh karena ini, songon dia carana salah satu na diajarkan di Nabi itu kita adalah kurangi panjang cita angan-angan. Itu merupakan sifat yang dibisikkan syaitan kepada kita. Jangan terlalu panjang angan-angan. Bercita-cita boleh, tapi jangan terlalu panjang angan-angan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah pindah. Nabi sebelum pindah ke Madinah telah Allah perintahkan untuk berpindah secara perbuatan. Warrujuza fahjur, dan dari segala perbuatan yang buruk itu pindahlah, tinggalkanlah. Apa yang buruk-buruk tinggalkanlah. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Baru kemudian perintah hijrah secara tempat fisik dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau begitu Ustaz, Ananda, Adinda, sekarang kita mesti pindah dari KIT 3 ke tempat lain. Tidaklah perlu kita pindah tempat. Yang mesti kita pindahkan itu adalah dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu jemaah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita pindah, kita akan menemukan berbagai macam persoalan-persoalan kalau ada orang yang hijrah. Biasa natong dongan ni apa dongan mertukang meja kan. Pak. Oh, tukang meja setiap borngin misalkan. Nah, pakai siap meja naik. Nah, ison na dong irak teh harana siap meja ison sudah kan. Jadi go diutataan dong di halang na gereja na mertukang meja. Indah dong siap na siang malam. Pak. Nabahan metong borongan meja ni Leon Rako. Tidur di jalan dua. Nah, ternyata halaknya hijrah, dia tinggalkan teman tadi, dia tuju satu teman yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir wahai ahli hijrah, jangan merasa khawatir kita tak dapat teman. Ingat janji Allah, may yuhajir fi sabilillah, siapa yang pindah, siapa yang hijrah untuk memperoleh ridhonya Allah, yazid fillahi muragaman katsira, akan ia temukan di bumi ini tempat yang sangat luas, wa muragaman katsira, kemudian rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Teman yang kita tinggalkan karena perbuatan buruknya akan Allah ganti dengan teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah terakhir, kita lihat ayat hijrah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 128. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang beriman itu harus berhijrah, dan hijrah itu membutuhkan jihad. Jihad kita sekarang tidak apa? Apakah seperti Nabi dulu angkat senjata di medan perang? Tidak. Bahkan ketika kita pergi menuntut ilmu dalam satu majelis, dalam satu halaqah, ini merupakan jihad hatta yarji'ah. Malam ini kita tercatat sebagai hamba-hamba yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah nanti dicatat sebagai hamba-hamba yang berjihad di jalan Allah. Kemudian kita bangun tengah malam atau menjelang subuh, kita bangun untuk mendirikan sholat subuh misalkan, itu juga merupakan jihad. Sebab apa? Bu, Pak,
jam 4 satonga atau tonga 5 natabo na tumasod sa modo. Na real nih macam tu. Modo, kan betul ya? Natabo na modo, au pegari tabo lain. Cuman harani jihad mengharap ridho dari Allah, ada kesungguhan manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan menuju kami tunjuki jalannya supaya sampai kepada kami. Dia berharap pahala dari Allah. Ditahanlah kantungnya, dia berangkat dari rumah habis sholat subuh. Sebelum dia sholat subuh ada 2 rakaat yang pahalanya setara dengan dunia dan seisi-isinya, bahkan lebih baik. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Begitu habis sholat fajar, dia sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, man shalla subuha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh baik berjamaah atau di rumah bagi kaum perempuan, dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tanggungan bahasa hitanah dikira-kira. Moloki meminjam ke ahli perculi pengidoli. Bahasa lain dari boro ya. Agunan. Jaminan supaya orang yang bersangkutan yakin dengan apa yang kita minta. Kita buat jaminan kita dalam kehidupan ini Allah dengan apa? Dengan sholat subuh. Falyanzur ya ibnu Adam, maka perhatikan wahai anak Adam, jangan sampai Allah tarik jaminan itu dalam dirimu disebabkan tak sholat subuh. Sebabkan tak sholat subuh. Kalau Allah yang jamin Pak Bu, menuntut ilmu barokah, dapat rezeki barokah, anak barokah, semuanya membawa kita dekat dengan Allah. Kalau dapat rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, kenapa Allah sebagai jaminan? Bapak Ibu Saudara yang muliakan Allah, terkurang sedikit karena pada dia tidak. Arani kurang niru ada memang. Arani kurang niru di uang. Soalnya kuras-kuras do Ustaz. Cuma orang sisi terakhir, memang ikhlas benar masalahnya. Subuh di Masjid Al-Ikhlas, baru mungkin jam 9 anu acara sabadia khutbah Jumat di Masjid Darussalam, lanjut majelis taklim untuk silaturahim, kemudian lanjut majelis asar nanti di Darul Mubarak. Di Darul Mubarak juga tadi yang baca Al-Quran adalah adik-adik yang anak KKN dari UIR ya? Unri. Luar biasa. Sana pun mereka juga yang baca Al-Quran. Jadi ada maksudnya sucarito on perjalanan membutuhkan ruh, membutuhkan kekuatan, membutuhkan doa siang ayat berhubungan. Maka kurang-kurang sehat peko juga wahai boto mate gar sampai tujuan pulang. Kuat belum sampai tujuan. Jika karena ada semangat di dalam mensyiarkan agama, karena wida semangat muyu ayah uma abang anda sudena ape timbul semangat kubur gimana? Ya. Ayah Allah rahimakumullah, masa 3 juta. Subuh. Habis sholat subuh dipatri dengan zikir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masih wa ilaikan nusyur. Kalaulah lapas seperti ini yang keluar dari lisan di pagi hari, apakah mungkin dia masih diizinkan Allah untuk melakukan perbuatan dosa? Tak mungkin. Kalaulah lapas seperti ini yang keluar di pagi hari, apakah tidak turun rahmat ke negeri itu? Pasti. Kalaulah lapas seperti ini yang menggema di satu rumah, apakah tak turun sakinah mawaddah warahmah ke rumah tersebut? Janji Allah pasti. Cuma butuh kebiasaan Bu. Yang racun betul ramu getiun tusi kan? Biasa yang racun bang getiun tusi.
Memang butuh proses dari hal-hal yang buruk menuju perbuatan baik. Itu bukan hal yang mudah. Harus ada jihad, kesungguhan. Saya kata nasihat sumber jilbab saja pilih pasang jilbab itu kekalak aku nanti salah di lawannya. Misalkan jangan bawa jilbab sudah pun Pak Kades lagi nih. Tapi gue saudara, kita pilih Pak Kades tidak lagi dalam masa curhatan nih. Umur 4 tahun itu boleh Pak Kades. Pahai pahulu tarida kariting indah marjilbab tiba-tiba beda kerudungnya marjilbab tutup aurat pasti beli-beli kalah asli bikin kalah ulang kota tersinggung sebab ragu ya sama usah sangat ada usah ada manusia nuannya engkau dong usah nih deh naruh lagi gini-gini dia ele nah terserah dia ada ibarat ayah umar rahimakumullah di dalam perubahan maka hidup ini berubah. Orang yang tak mau berubah akan diterkam oleh perubahan. Orang yang tak mau berubah akan capek bagaikan orang yang sedang berjalan di tempat tanpa ada tujuan. Salah satu yang tetap dalam kata guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri apa ya? Bahwa perubahan itu pasti akan terjadi. Orang ada perubahan di dirinya. Mulai tahun 80 sampai tahun 2020, leng nasongoni cuma cara hidupnya. Nah peduli sembahyang. Coba kita buat ayah Umar rahimakumullah on kepesanon. Cari on konon itu luar don indah Tuhan muan. Nah, obatmu itu mulak keluar don ya. Apa? Coba kita rubah dengan pola yang berbeda, cara hidup yang berbeda, usaha yang sama, hasilnya berbeda. Apa yang membedakan? Pola hidupnya yang berbeda. Nah lewati memotong lo kerjanya tapi nggak unjung sembahyang. Senari yang memotong lo kerjanya tapi nggak unjung tinggal sembahyang. Nah berbeda rasukina, berbeda. Berarti musuhnya indah diusahain masalah umat. Bukan di usaha itu yang menjadi permasalahan ayah awang anda, tapi pola hidup kita dalam menyikapi kehidupan ini. Maka kata Allah jaminan Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, jaga sholatmu. Nahnu narzuqukum, urusan rezekimu kami yang tanggung, kami yang mengurusnya. Karena ini gak sembahyang loh, rezeki urusannya Allah Ta'ala nih. Jadi ya rahmatullah. Jadi hijrah, jihad fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah rahimakumullah, mungkin kita bahas-bahas yang bisa kita sampai pengenon untuk kenakin acara pemungkas aja buat subuh dong kegiatan subuh di Muharanikum dalam hal kuliah subuh menyambut tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Jadi doa kemuliaan orang tetap sehat, tegar, istiqomah dalam dakwah, istiqomah itu sendiri dalam ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akhiri doa zikir, dan doa pada pertemuan itu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa ila ahli abaihi wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa li azwajihi wa auladihi wa li kafatil anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi jamil ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم خصوصا يا الله إلى نياتنا شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu saudaraku, mari kita beristighfar, kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita istighfar untuk kedua orang tua yang rahimahumullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واهدنا يا الله صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Kami memiliki banyak hilang dan salah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni hilang dan salah kami ya Allah. Ampuni hilang dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi mengasihani kami terkecil ya Allah. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang lemah ya Allah, yang penuh dengan kesalahan ya Allah. Kami tak mampu untuk melakukan ketaatan kalau bukan dengan pertolongan ya Allah. Bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami untuk mendekat kepada Allah. Bantu kami ya Allah supaya kami mampu meninggalkan semua larangan ya Allah. Beri kami pertolongan ya Allah supaya kami mampu mengerjakan perintah-perintah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba yang dhaif dan segala amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu ya Allah. Kami mohon ridha-Mu ya Allah. Kami mohon kekayaan hati ya Allah. Kami ingin supaya hati kami ini lebih dekat dengan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, hati kami sangat risau dengan keadaan sekeliling kami karena kami jauh dari berzikir kepada-Mu ya Allah. Dekatkan hati kami kepada-Mu ya Allah. Jadikan perubahan tahun ini, tahun baru Hijriah ini sebagai momentum bagi kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, kami berazam ya Allah, kami berazam ya Allah, kami beriktikad ya Allah bahwa di tahun baru 1444 Hijriah ini kami akan perbaiki semuanya ya Allah. Kami akan perbaiki semuanya ya Allah. Kami akan tingkatkan amal ibadah kami ya Allah. Kami akan lebih giat untuk melakukan amal ibadah ya Allah. Kami akan perbaiki hubungan kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, mungkin orang tua kami pernah sedih karena dosa kami, karena perbuatan kami. Kami berazam, kami akan melakukan perbuatan yang baik untuk mereka ya Allah. Kami akan perhatikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala khilaf dan salah kami. Ya Allah, hati kami sekarang sedang menghadap kepada-Mu ya Allah. Lihatlah kami malam ini ya Allah. Lihatlah kami malam ini di surau ini, menghadapkan hati kami munajat kepada-Mu ya Rabb, seraya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang taat ya Allah. Tetapkan kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan Engkau panggil kami dalam kondisi seperti ini, sementara kami masih berlumuran dengan dosa ya Allah, kami belum bertaubat kepada-Mu ya Allah. Kami belum bertaubat kepada-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk bertaubat ya Allah. Beri kami kesempatan ya Allah untuk bertaubat taubatan nasuha ya Allah. Beri kami rezeki taubatan nasuha ya Allah. Beri kami nikmat taubatan nasuha ya Allah. Allahumma rzuqna halawatal iman. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rezeki, berilah kami nikmatnya beriman, nikmatnya ibadah kepada-Mu ya Allah. Warzuqna bitilawatil Quran. Beri kami rasa nikmat untuk membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sangat jauh dari-Mu ya Allah. Kami sangat jauh dari amal ibadah ya Allah. Sangat sedikit amal ibadah kami ya Allah, sementara kami mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Sangat sedikit amal ibadah kami, sementara kami mengharapkan surga-Mu. Hanya rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah yang kami harapkan. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة مطمئنة ورب غفور. Jadikan ya Allah negeri kami ini, kampung kami ini menjadi negeri yang amat sentosa, yang mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini yang jauh dari musibah dan bala ya Allah. Jadikan kampung kami ini ya Allah yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan dari kampung kami ini perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Jauhkan generasi kami di kampung ini ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Selamatkan generasi kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum